ini menarik sekali. Tadi saya disampaikan bahwa permasalahan hubungan antara biodiversity, ekosistem, food security itu sangat kompleks sekali. Karena berkaitan dengan nature, berkaitan dengan begitu berbagai ragam jenis kehidupan, tapi juga unsur manusia di situ. Sehingga barangkali persoalan yang kita hadapi tadi memang tidak mungkin hanya dihadapi oleh satu disiplin ilmu saja. Ini harus menggunakan pendekatan multidisciplinary, multi-sectors, multi-organization, dan untuk mengerjakan ini semua bukan suatu tugas yang mudah. Sehingga saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ahli biologi, saya bukan ahli lingkungan, saya juga bukan ahli terkait dengan mungkin bioteknologi dan sebagainya. Saya latar belakangnya dulu lulusan di IPB di Fakultas Teknologi Pertanian, khususnya menangani masalah food science technology. Nah, untuk ini saya mencoba mencari benang merah sebenarnya dari tadi elemen-elemen yang menjadi kunci di dalam bisa menghasilkan food security, dikaitkan dengan lingkungan, dikaitkan dengan biodiversity. Barangkali untuk bisa nanti kita ukur ya, kita bisa bandingkan dan kita bisa juga di mana posisi dari kita dan dari kondisi planet kita sekarang. Maka saya menawarkan judulnya ada Matrix and Indicators for Healthy Regenerative Ecosystem in Enhancing Food Security. Karena ini nanti menjadi standar-standar yang baik diperdebatkan oleh berbagai lembaga internasional, dijadikan tekanan perdagangan, dijadikan indikator untuk melakukan embargo, atau untuk melakukan sertifikasi, macam-macam. Padahal tujuannya adalah kita harus bisa menjamin tercapainya food security bagi bangsa kita tanpa harus tadi merusak lingkungan, sehingga bisa sustainable untuk generasi-generasi yang akan datang. Oke, nah sekarang oleh itu maka background dari keterlibatan saya sekarang di FAO itu setelah tahun 2021 terlibat di dalam summit untuk sustainable sustainable agriculture transformation system. Nah, sekarang ini bagaimana supaya bisa dimonitor, bisa dilaksanakan secara global dengan koordinasi di bawah UN Food and Agriculture Organization di Roma. Nah, saya diminta lagi menjadi salah satu member di sana yang mencoba mengidentifikasi bagaimana proses perubahan terjadinya transformasi bisa berlangsung dengan tata kelola yang baik, didukung oleh data dan evidence, dan kemudian bagiannya masing-masing anggota PBB anggota PBB itu bisa mempunyai national pathway, sehingga di sini dicari juga untuk mengidentifikasi solusi yang diperlukan kalau seandainya terjadi intergovernmental committee atau cooperation, termasuk juga dengan dunia usaha dan masyarakat sipil. Oleh itu maka belajar dari sini, saya melihat waktu mencari gimana ya untuk memberikan kontribusi teman-teman. Pertama mungkin harus kita tahu positioning kita tuh seperti apa di dalam konteks sustainable development ya. Nah, saya akan coba dibagi dalam dua kelompok. Pertama kelompok di upper stream, jadi di hulunya itu mulai dari production, kemudian nanti ada masalah air, masalah tanah, masalah juga tadi biodiversity ya, keragaman hayati, dan bagaimana supaya bisa mencapai produksi yang diperlukan, dan kemudian setelah itu baru nanti di downstreamnya seperti apa. Ini contohnya bagaimana dunia barangkali ya sering digunakan untuk menakut-nakuti kita kan. Kamu sudah merusak ini, urat hutannya rusak, kemudian berapa banyak yang hilang dari biodiversity, ini tanaman ini nggak ada, hewan langka ini udah nggak ada, gitu segala rupa ya. Tapi in the meantime, they enjoying also opening all the agriculture mass production dengan membuka luas lahan yang sangat besar.
Ya di sini barangkali kita harus bagaimana bisa tadi memaksimalkan upaya kita untuk memenuhi food security tanpa harus mengorbankan konsekuensi dari lingkungan dan juga tadi keberlanjutan. Tapi indeks ini perlu kita ukur. Nah di IPB kita dulu punya, bukan dulu ya, sekarang masih punya juga, itu ada biotrop ya. Nah biotrops itu mungkin bisa mengadakan menghitung data dan sebagainya supaya indeks ini kita pakai untuk bisa dibicarakan dengan berbagai pihak untuk kepentingan di dalam maupun juga keluar. Jadi Biodiversity Index Intek itu sejauh mana sebelum ada manusia dengan sekarang itu perubahannya seperti apa gitu. Nah, kalau kita punya perbandingan yang cukup baik karena beberapa lahan kita kan Papua misalnya atau Kalimantan atau Sumatera itu masih mempunyai namanya keunikan dan keasliannya. Sehingga waktu saya di UNESCO dulu kita mempunyai warisan dunia di Tropical Rainforest of Sumatera yang masuk di dalam World Heritage. Nah ini jadi persoalan juga karena begitu dibuat Trans Sumatera, dibuat konversi menjadi industri dan sebagainya, ini menjadi pertanyaan besar dari berbagai pihak di dunia. Nah itu contoh-contoh ini kalau kita bisa mempunyai datanya, ini sangat penting. Yang juga di dalam konteks ini misalnya Red List Index. Nah Red List Index ini bisa digunakan di dalam tadi untuk memberikan semacam peringatan ya bahwa spesies tertentu ini akan hilang atau mungkin yang tertentu harus bagaimana cara mengkonservasinya. Nah di IPB sendiri dulu yang saya tahu gitu kita sangat kuat di dalam conservation dari kehutanan, dari mungkin perikanan, dari lingkungan, bagaimana kita melakukan konservasi. Nah angka-angka ini, data ini kalau kita punya ini bisa digunakan untuk memberikan tadi landasan baik scientific maupun nanti kepada public policy yang bisa menjaga ini sebenarnya sustainable. Tahun 2018 saya menghadiri sidang di Argentina, itu ada Science 20 pertemuan di sana, yang dibahas mengenai kesehatan tanah. Jadi di negara S20 diundang dan kita bicara soal Soil Health Index. Nah ternyata dengan begitu banyak yang menggunakan fertilizer atau berbagai chemicals, itu kemampuan daya dukung tanah untuk menghasilkan produktivitas dari pangan yang mencukupi udah tidak mampu lagi. Anggapnya sudah mulai fatik. Tanah itu sudah jadi sakit, malah menghasilkan racun gitu. Nah di sini perlu ada remediasi mengatasi hal ini. Contoh banyak yang lain-lain tentu di dalam kaitan dengan indeks-indeks ini yang barangkali harus kita juga catat. Yang jelas greenhouse emission misalnya itu sering kita lihat sekarang ini menarik nih Bu Elianti ya. Saya baru tadi pulang dari Beijing, mereka membicarakan soal antara peranan dari hewan ternak, kemudian poultry ya, ayam, kemudian juga dengan tanaman dari tanaman. Jadi protein dari tanaman. Kita bicara alternatif protein. Ternyata dari studi yang banyak dilakukan pihak, untuk menghasilkan 1 kalori protein dari cattle dan dari dairy itu memerlukan 100 kalori. Jadi 100 menjadi 1 kalori protein. Tapi kalau dari poultry, dari ternak ayam itu 10 kalori menghasilkan 1 kalori. Nah kalau dari tanaman, dari plants, itu 1 kalori menghasilkan 1 kalori. Jadi bisa dibayangkan sustainability dan keragaman itu akan bisa lebih terpelihara dengan adanya pengetahuan atau informasi seperti ini. Oleh itu maka seperti Biodiversity Index, Water Efficiency, Climate Vulnerability itu menjadi bagian yang menjadi ukuran. Nah kalau masuk ke topik kedua, bagian kedua, ini bagaimana di downstream. Ini bidang yang saya banyak tekuni ya karena saya food science technology. Ini masalah misalnya food loss ya. Bagaimana post harvest tadi kita mempunyai jagung, kemudian jagung disimpan dalam udara yang lembab, suhu tinggi, banyak aflatoksin. Karena seperti pelaku tadinya, kalau diberikan ke ternak, ternaknya akan keracunan, masuk ke susu, susunya kita minum, kita pun akan mengalami dampak penyakit dari situ. Sehingga ini menjadi kalau kita musnahkan food loss. Kalau kita misalnya bakar aja atau dibuang gitu sehingga ke lingkungan, nah itu menjadi food loss. Food waste juga menjadi persoalan. Banyak perilaku konsumen yang menyebabkan makanan itu terbuang cuma-cuma. Padahal harusnya kalau bisa dihemat dengan baik, dipilih dengan baik, ini bisa dinikmati oleh banyak orang, banyak pihak.
Ini ada ukurannya untuk itu. Kemudian greenhouse emission, water use efficiency, climate vulnerability. Nah, yang penting juga di sini kita lihat adanya satu indeks yang tadi terkait dengan food security, adalah Global Food Security Index. Nah, kita tahun 2022 datanya menunjukkan kita masih di dalam rankingnya tuh 63, 69 begitu. Kalah di bawah Malaysia, kalah di bawah Vietnam. Apalagi kalau dibanding Singapura, Singapura tinggi sekali gitu. Jadi orang itu, maka ini jadi satu tantangan ya, bahwasanya apa betul kita mau tadi swasembada begitu ya. Juga tentang masalah food insecurity, karena tidak hanya security tapi beberapa tempat memang udah insecure. Nah, kalau kita bisa ukur indeksnya, maka kita bisa secara targeted mengusahakan supaya daerah tersebut tidak mengalami kekurangan pangan. Yang menarik juga di sini adalah nutrition. Jadi malnutrition terkait dengan food security ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus juga ada upaya. Kita tahu kan adanya triple burden, misalnya adanya ya tadi katakanlah non communicable disease akibat makanan yang tidak sehat, sehingga orang pun punya risiko untuk mendapatkan penyakit non communicable. Tapi juga kalau kekurangan gizi itu juga ada penyakit ya, anemia, kemudian juga tentu defisiensi dari berbagai mikronutrien dan sebagainya. Oke, nah sekarang bagaimana measures-nya? Jadi mungkin nanti Bu Heli bisa atau Pak Jalal bisa memberikan contoh-contoh bagaimana ini akan dituangkan dalam berbagai cara pengukuran. Nah, saya merasakan bahwa pelajaran yang saya terima tuh ini menuntut berkembangnya inovasi. Nah, inovasi itu bisa kembangkan dari berbagai aspek. Innovation di dalam policy, innovation di dalam teknologi, innovation di dalam kelembagaan, dan innovation di dalam finance, di dalam sistem keuangan. Tadi contoh ngobrol dengan Mbak Heli misalnya, ini innovation di dalam kelembagaan, melibatkan kooperasi multi tim kooperasi misalnya. Kemudian di dalam tentu masalah innovation tentang finansial, adanya aplikasi, ada smart agriculture, sehingga memudahkan untuk trading, memudahkan untuk transaksi. Kemudian juga di dalam tadi misalnya kita untuk enforcement memerlukan satu scientific information, perlu digitalisasi dan sebagainya. Nah, ini banyak measures yang nanti bisa dipakai menjadi ukuran bagi masing-masing sektor sebagai KPI. Key performance indicator di mereka itu apa? Supaya nanti dari ukuran tadi kita bisa mengukur kembali. Oh, biodiversity-nya terjaga, sustainability-nya terjamin. Kemudian tadi kesehatan dari masyarakat juga ternyata meningkat. Dan kemudian kelaparan sebagainya, kemiskinan bisa kita turunkan. Ya, itu saya kira yang measure untuk regeneratif bisa berjalan dengan baik. Nah, saya punya 2 slide terakhir. Ini ide yang saya kembangkan tahun 2023. Tadi ada isu mengenai sovereignty dari sistem pangan kita, adanya self sufficiency, adanya juga barangkali tadi disebut dengan ya kita usulkan adalah suatu sustainable food system yang nanti bisa kita pilih dan pilih mana yang memang relevan dengan kemampuan lokal kita, regional kita. Karena region kita macam-macam, ada yang kuat di dalam misalnya sagu, ada yang kuat di dalam umbi-umbian, ada yang kuat di dalam grains. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan dengan pendekatan pembuatan kebijakan sehingga ini bisa menjamin food security untuk daerah tersebut. Dan juga memperhatikan tentu tadi biodiversity. Nah, di sini ada core food system, mulai dari production di hulu, kemudian ada processing, ada marketing, distribution, ada food consumption. Saya melontarkan isu mengenai misalnya bagaimana ini bahwa makanan sehat tadi juga harus dilihat dari pendekatan consumer driven. Bukan hanya production push, tapi juga consumption atau demand pull. Rakyat kita maunya makan apa gitu. Dia senangnya makan apa. Tentu ya kita harus yang sehat. Jadi juga jangan dengan production push ini maka masyarakat bergeser pola makannya. Yang tidak makan ini menjadi makan sesuatu yang ternyata bahan bakunya tidak kita produksi di Indonesia. Nah, ini kan menjadi tidak sustainable. Jadi di sini harus dipahami tentang core food system, nutrition security, juga masalah keamanan pangan.
walaupun dia bergizi tinggi, kalau tidak aman, beracun, atau ada bakteri, atau ada jamur dan sebagainya, menyebabkan penyakit, ya tidak bisa kita konsumsi. Dan semuanya ini akan mempengaruhi terhadap food security yang menjadi ukuran bagi keberhasilan kita. Nah, terakhir, ini saya lontarkan pemikiran mengenai kalau kita akan melakukan pilihan self-sustainable basic food system. Nah, basic itu kita bisa adjust termasuk tergantung dari misalnya daerahnya, regionnya, atau kita basic itu satu nasional. Misalnya kita harus beras semuanya. Ini jadi pertanyaan besar ya. Kalau misalnya dia kuat di dalam jagung, kuat di dalam umbi-umbian, ya kenapa harus basicnya jadi beras gitu? Kalau enggak nanti kita menjadi sangat tergantung kepada tadi kalau kita nggak mampu secara nasional, kita harus impor gitu. Jadi untuk ini diperlukan supporting policies. Tadi mulai dari hulu itu biodiversity, misalnya land use irrigation, sea access protection. Saya juga bahas mengenai blue food atau marine products, ya aquatic, aquaculture, itu fresh water, salt water, brackish water dari katakan dari pasang surut ya, dari rawa dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita juga masalah workforce-nya, karena bicara soal tadi petaninya, nelayannya, karena itu harus juga mendukung bahwa kita bisa menghasilkan makanan yang tadi sustainable. Masalah tax exemption, masalah economic cooperation, tadi juga sudah dibahas dengan food loss, food waste. Kemudian tentang juga pilihan teknologi, apakah bioteknologi, apakah tadi mungkin dengan smart agriculture, bagaimana dukungan dari penelitian, dari research center di university dan sebagainya. Yang terakhir ingin saya sebutkan, ini pengalaman yang saya sangat impress dari yang dilakukan oleh masyarakat di Cina. Mereka mengatakan bahwa kunci dari sustainability adalah innovation. Nah, innovation tadi menyangkut tadi, mau policy, mau finance, mau institusi kelembagaan maupun juga teknologi. Nah, yang menarik saat kita membahas mengenai alternatif protein saja, mereka langsung memberikan suatu fokus kepada investasi. Di situ dari pemerintah, dari dunia industri dan masyarakat, untuk satu university disediakan dana 13 triliun. Only one university untuk mengembangkan innovation hub di dalam mengembangkan alternatif protein. Wah, saya bilang, wah di sini bisa operasional dari 2.000 perguruan tinggi itu. Di sana satu aja gitu, untuk satu fokus itu. Nah, kemudian yang menarik juga, di setiap kita berbicara secara technical, secara saintifik, di ujungnya ada semacam deklarasi, melibatkan masyarakat, melibatkan pelaku, ya semua stakeholders, dan mereka mengatakan, kita mendukung program untuk melaksanakan alternatif protein misalnya. Itu bagaimana supaya protein dari tanaman tadi bisa seperti daging, bisa menjadi seperti telur rasanya, bisa seperti daging ayam dan sebagainya. Nah, ini bisa memenuhi selera dari konsumen tanpa harus kita tadi mengembangkan ternak yang memberikan emisi karbon luar biasa kepada lingkungan gitu. Saya kira itu terakhir dari saya. Mohon maaf, nanti mungkin diskusi kalau ada hal yang belum clear atau yang ingin diperdalam, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.